يا إمام الرسل يا سندي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وبآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin was-sa'irina ala nahjihi al-qawim ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin, jamaah yang dirahmati, dikasihi dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi harapan kita untuk bisa dikasihi, disayangi, dirahmati, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua merupakan makhluk-makhluk yang lemah. Jangankan di luar diri kita, jantung kita bukan kita yang mengoperasikan. Betul enggak para jamaah sekalian? Semua bergantung pada Allah. Bila Allah tinggalkan kita, siapa yang kuasa untuk menggantikan Allah? Tapi bila Allah bersama kita, siapa yang kuasa untuk merugikan, membahayakan kita? Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Pernah enggak? Kita yang sering lupa kepada Allah. Pada saat kuat, pada saat kaya, pada saat lapang, kita lupa pada Allah. Baru pada saat kita butuh, terjepit, baru kita datang pada Allah. Padahal Allah memanggil kita dengan rahmatnya, mengajak kita kembali, seolah-olah Allah yang butuh pada kita. Padahal yang butuh siapa? Kita kepada Allah. Nah, dalam peringatan Isra dan Mi'raj yang amat mulia ini, di mana Nabi kita diundang untuk menghadap ke hadapan Allah langsung. Dan di sana Allah menganugerahkan bagi Nabi kita anugerah yang terbesar. Anugerah yang terbesar. Sebagian orang beranggapan ini bukan anugerah tapi beban. Sebagian beranggapan ini beban, rutinitas yang mengganggu kebebasannya, karena tidak memahami nilai dan tujuannya. Bapak-bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau bapak kira-kira sebagai rakyat Indonesia, punya jalur hubungan langsung ke wali kota, ke gubernur, ke presiden, ke panglima TNI, kapan saja bisa menghubungi mereka. Kira-kira bagaimana perasaan bapak? Senang enggak? Besar hati enggak? Bahkan banyak yang sombong. Betul enggak? Baru kenal sama Hansip merasa seolah-olah apa? Dirinya besar. Padahal walaupun dia bersama mereka semua, bisa enggak memanjangkan umurnya? Bisa enggak menggantikan Allah mengoperasikan jantungnya, paru-parunya, kedua ginjalnya? Bisa. Bisa enggak menghilangkan kesedihannya? Di saat dia bersedih, mereka tak akan mampu untuk melenyapkan kesedihannya. Di saat penyakit menggerogoti dirinya, mereka hanya bisa memandang. Tapi sekarang bandingkan dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dia juga Ar-Rahman Ar-Rahim.
Dia juga yang penyayang terhadap hambanya. Dia juga yang selalu betul-betul melimpahkan rahmatnya kepada mereka. Tidak pernah sekejap pun meninggalkan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba ini daripada si hamba dengan jantungnya sendiri. Dengan denyut jantungnya, dengan pembuluh darahnya, Allah lebih dekat. Jadi saat kita memanggil Allah tidak perlu kita berteriak. Hati mengingat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendengarkan dan memperhatikan kita semuanya. Nah, dari peringatan Isra dan Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala mengundang nabinya untuk menerima langsung anugerah yang terbesar, yaitu salat. Di mana salat ini yang Allah anugerahkan buat kita bisa menghubungkan kita langsung dengan Allah tanpa perantara. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Kita bisa mengadu kepada Allah, mengungkapkan isi hati kita, kerinduan kita. Semakin kita dekat, merapat ke sisi Allah, semakin kita akan masuk dalam dekapan belayan rahmat kasih Allah. Allah akan mengabulkan doa. Oleh karena itu Allah berfirman kepada Rasulnya, wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau seorang hamba bertanya kepadamu, di mana aku? Seharusnya jawabannya itu faqul inni qarib. Sampaikan padanya bahwa aku amat dekat. Tapi Allah buang faqul untuk menghilangkan jarak antara hamba dengan Allah. Sesungguhnya aku amat dekat, tapi sayang hambaku tidak mengingat aku. Kira-kira sampai di mana kasih sayang Allah terhadap kita? Rasul diutus oleh Allah untuk mengingatkan hal ini kepada kita, supaya kita semua umat Nabi kita Muhammad SAW bisa langsung curhat kepada Allah tanpa harus mengeluarkan biaya. Kalau kita curhat melalui seseorang, bisa saja dipotong sebagian isinya, bisa saja diputar balikkan. Tapi kita bisa langsung curhat kepada Allah setiap saat, siang ataupun malam. Apapun pakaian kita, keadaan kita, Allah tidak lihat sama sekali apa, baik itu kedudukan maupun nasabnya. Yang Allah lihat ketulusan hambanya yang datang kepadanya. Sampai dalam satu hadis disebutkan dalam hadis kursi bahwa apa? Man atani shibran ataituhu dhira'an, wa man atani dhira'an ataituhu ba'an, wa man ja'ani harwala, wa man ja'ani masyad ataituhu harwala. Kalau orang datang kepadaku sejengkal, aku akan datang satu hasta. Artinya apa? Allah lebih cepat kepada hambanya daripada hamba Allah. Kalau dia mengulurkan tangannya tidak sampai, Allah yang akan menghampiri dia. Yang penting dia mau mendekat pada Allah. Siapa-siapa yang datang kepadaku satu hasta, aku akan datang kepadanya satu depak. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya sambil berlari. Artinya, kita ini betul-betul mendapatkan karunia janji dari Allah yang tak terhingga. Hingga setiap muslim beriman pada Allah, yang berhubungan dengan Allah, tidak pernah berkecil hati. Bagaimanapun keadaannya, dia betul-betul akan merasakan dirinya tidak pernah ditinggalkan Allah. Dia merasa aman. Pada saat dia butuh, tinggal dia minta kepada Allah. Pada saat dia berbuat salah, dia mohon ampun. Pada saat dia lemah, mohon kekuatan. Pada saat dirinya sakit atau keluarganya, dia tidak lari bingung ke sana kemari. Lari kepada Allah. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Di saat aku sakit, Tuhan yang menyembuhkan aku. Dokter cuma ngobatin. Tapi yang menyembuhkan siapa? Jangan kita beranggapan dokter yang menyembuhkan kita. Kita berobat mengikuti sebab. Tapi yang menyembuhkan kita adalah Allah. Oleh karena itu dengan sebuah daun saja orang bisa disembuhkan. Satu kali waktu dalam sebuah riwayat, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dalam keadaan sakit. Mohon pada Allah untuk ditunjukkan sebuah obat. Allah tunjukkan sebuah daun. Ketika dia sakit, dia makan daun tersebut, dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Tidak lama kemudian dia sakit kembali, dia ambil daun tersebut, dia makan tapi tidak sembuh. Dia bertanya pada Allah, kenapa hal ini terjadi ya Allah? Padahal aku melakukan hal yang serupa.
Allah menjawab, bukan daun yang menyembuhkan, tapi aku yang menyembuhkan kamu. Daun hanya sebab, Allah bisa pindahkan kemana-mana. Betul enggak? Jadi jangan pernah kita bergantung pada sebab, walaupun kita bekerja. Kerja wajib, usaha wajib. Tapi jangan pernah sebab menjadi Tuhan kita. Seperti orang yang mengejar harta benda untuk mencari kebahagiaan, yang didapatkan penderitaan, kesengsaraan. Yang mengejar jabatan untuk mencari manfaat, keuntungan, akhirnya waliyadzubillah gagal, sudah diruat, keluar dana besar, masuk rumah sakit jiwa. Yang jadi pejabat pun tidak bahagia. Begitu duduk di atas kursi jabatan, mulai isu sana, isu sini. Betul tidak? Cuma saya lihat Mulyono yang agak tebal hatinya. Dia bisa bertahan, tapi luar biasa. Saya kagum sama satu ini, hatinya yang tebal. Walaupun merusak bangsa, walaupun menghadapi berbagai macam gunjang-ganjing, tetap hatinya apa? Kuat. Tapi di akhirat nanti tidak akan lepas dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Yang lupa pada Allah, yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan diri sama keluarganya, biar mereka tertawa sekejap, menangis sepanjang masa. Jadi para jamaah tidak akan pernah dirugikan. Kita syukur walaupun hanya menikmati makanan sederhana, tinggal di sebuah gubuk yang sederhana, hati bahagia. Saya ingat kepada seorang, saya nggak sebutkan namanya, pemimpin dunia yang arif billah, pemimpin masyarakat Islam. Dia berikan nasihat kepada para pengikutnya, apabila kamu memiliki kelapangan dada, maka walaupun rumah kamu sempit, kamu akan hidup dalam suasana yang lapang. Bila jiwa kamu terang, kegelapan tidak akan membuat matamu menjadi buta. Bila hati kamu bersama Allah, kamu tidak akan dibuat sepi dalam kesendirian, tidak akan pula dibuat gelisah dalam keramaian. Hati yang bersama Allah adalah hati yang lapang. Dia bukan bergantung pada uang di bank berapa miliar, jabatannya atau pengawal-pengawalnya, tapi kemana dia pergi, dia bersama Allah, karena Allah tidak pernah meninggalkan dirinya. Kalau kita bersama Allah, kira-kira mungkin nggak Allah mengabaikan kita? Kalau kita mengetuk pintu Allah di malam hari, Allah buka apa tidak? Coba ketuk pintu Pak Camat jam 12 malam. Betul enggak? Kalau Allah tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka meninggalkan pembaringan mereka di malam hari penuh harap kepada Allah. Penuh rasa takut, bukan takut Allah akan berbuat zalim, takut akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Harap membuat mereka bergegas-gegas, takut menumbuhkan ketakwaan menjaga dirinya. Dari apa yang mereka terima dari Allah, mereka infakkan. Orang kalau sudah hatinya bersama Allah, kira-kira hidupnya bagaimana? Mungkin nggak jauh dari Allah. Yang kita ucapkan, yang kita lakukan, itu yang di hati kita. Jadi kalau hati kita jauh dari Allah, pasti amal kita jauh dari Allah. Kalau hati kita lupa kepada Allah, perbuatan kita juga pasti akan apa? Lupa kepada Allah, berbuat yang tidak-tidak. Oleh karena itu, baik pejabat yang korup, ya, pengusaha-pengusaha yang berkolaborasi dengan pejabat, termasuk ulama yang khianat karena hatinya lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian termasuk dari orang yang lupa pada Allah. Begitu mereka lupa kepada Allah, mereka akan berubah menjadi makhluk yang lupa diri. Dia nggak menyadari kemuliaan dirinya, berbuat nista, berbuat hina, bangga dengan perbuatan. Nah, salat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan tidak melalui Jibril disampaikan pada Rasul, tapi Rasul dipanggil menghadap ke hadapan Allah menerima anugerah tersebut. Dengan anugerah ini, kita setiap orang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Karena sholawat diambil dari kata sholah. Sholah sebetulnya kalau perhatikan merupakan ya sebuah kata yang berasal dari kata wasala yasilu. Cuma ini wawnya dipindahkan ke belakang. Silaturahmi itu asalnya adalah wasala yasilu silatan. Tapi kalau sholah, wawnya di belakang menunjukkan
karakteristik daripada hubungan tersebut. Kalau silaturahmi di antara kita yang sejajar, yang berasal dari ayah ibu yang sama, apapun warna kulit kita, apapun suku kita, bangsa kita, kita ini saudara, sedarah sedaging, nggak ada yang dibuat dari apa, darahnya dari emas atau berlian, nggak ada. Kita semua berasal dari asal usul yang sama, satu spesies. Kalau monyet beda, babi juga beda. Kita berasal dari ibu yang sama. Nah, seharusnya saudara-saudari yang merasa sebagai anak dari ayah ibu yang sama harusnya bagaimana? Innamal mu'minuna al-mu'min kalbunyan yashuddu ba'du ba'du. Kalau kita faham ini, nggak mungkin kita jelekin saudara kita. Nggak mungkin saudara kita sedih, kita gembira. Dia jatuh, kita senang. Tidak. Di saat dia jatuh, kita bangunkan. Di saat dia susah, kita tolong dirinya. Ini yang diajarkan Allah, diajarkan Rasulnya. Tapi yang terjadi manusia saling membanggakan diri. Acuh tak acuh terhadap penderitaan saudaranya. Diberikan nikmat hanya untuk diri sama keluarganya. Hingga banyak orang hanya bisa menonton kesenangan kebahagiaan dia. Beda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi salat ini menjelaskan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Hamba dengan Tuhannya. Kalau silaturahmi hubungan sedara. Karena berasal dari rahim yang sama. Kalau salat, komunikasi yang Allah buka langsung. Tidak ada batasan waktu. Dengan cara-cara yang Allah ajarkan. Dengan cara yang Allah, kan kita bisa berdoa walaupun tanpa salat. Tapi salat ini merupakan apa? Amalan, cara berkomunikasi dengan Allah yang Allah ajarkan langsung. Kira-kira bagaimana sikap Allah terhadap orang yang menjalankan salat? Allah berfirman, aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingat aku. Aqimis salat li dzikri. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi. Salat saja tanpa zikir sia-sia. Zikir bukan hanya dengan lisan, zikir amal dari hati diungkapkan oleh lisan. Jadi salat ini membuat kita selalu hadirin sekalian ingat kepada Allah. Bahkan bukan hanya sekedar kita melakukan sholat dengan kemauan kita, selama 5 kali Allah mengundang, memanggil kita melalui adzan. Dimulai dengan mentakbirkan Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengulangi syahadat kita, kemudian mengajak kita menuju keberuntungan. Cuma sayang umat Islam ketika mendengarkan adzan tanpa diresapi. Dan menganggap sholat beban. Padahal sholat ini yang membuka pintu harapan buat orang-orang yang kehilangan harapan. Kalau dia bergantung pada manusia, kalau dia lagi ingat. Betul enggak? Coba kalau kita lihat ajudan sama pejabat tinggi. Si ajudan gimana keadaannya? Lemah enggak? Terikat kan? Tapi kalau kita bersama Allah merdeka enggak? Nah, sholat memerdekakan umat manusia hingga setiap manusia merasa dirinya sebagai khalifah bukan sebagai budak. Kalau dia kerja sama orang lain, dia jalankan kewajibannya, dan apa yang diterima bukan pemberian, apa yang diterima imbalan atas apa yang dilakukan. Jadi dia nggak merasa hina sama sekali. Kalau ngemis baru. Tapi kalau dia kerja, memberikan manfaat untuk orang, apa yang diterima itu merupakan haknya. Sebagian orang memandang remeh pembantu rumah tangganya. Padahal pembantu meninggalkan rumah, kerja bersama dia, membantu mengurus keluarganya. Begitu pembantu pulang lebaran baru dia menangis. Bahkan anak-anaknya yang bayi-bayi, yang kecil-kecil mencari pembantunya. Karena si anak lebih banyak sama pembantu daripada semua orang tuanya. Kalau orang tua aja pergi, anak diam. Kalau pembantu pergi, anaknya nangis. Ya kita lihat, tapi karena pekerjaan yang mereka kerjakan di mata orang rendah, kita menyepelekan mereka. Padahal mereka itu orang-orang yang mulia, bekerja, memberikan manfaat. Begitu juga petani-petani. Bukan pejabat naik, pegang jabatan merugikan masyarakat dan rakyat. Nah para jamaah, kalau kita ingin menjadi orang yang merdeka dalam arti yang sebenarnya, bukan kita bersikap sombong. Kalau ingin menjadi wali-wali Allah, jangan selamanya kita apa? Ada apa-apa datang ke wali, minta sama wali. Saya bilang, kenapa kamu nggak jadi wali Allah aja? Dia bilang, nggak mungkin jadi wali. Siapa yang bilang? Memangnya ada persyaratan harus ulama besar, harus habib? Tidak. Bila seorang hamba saya bisa jadi wali Allah, betul enggak?
Bapak bisa nggak? Bisa, asal mau. Bukan hanya asal mau, berusaha. Allah bilang dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Wah. Sungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak akan mengalami ketakutan, tidak akan mengalami kesedihan. Bagaimana akan takut dia bersama Allah? Bagaimana akan sedih? Tidak ada yang hilang, semua kembali pada Allah. Kemudian siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Yang beriman bertakwa itu wali Allah. Bukan yang terbang di langit. Pesawat terbang bukan wali. Betul enggak? Pilot terbang bukan wali. Bahkan mengangkut lagi. Betul enggak? Mengangkut berbagai macam apa namanya? Berbagai macam barang, kemudian manusianya bisa mencapai bebannya luar biasa beratnya. Kalau bicara mengetahui apa yang belum terlihat, Google bisa. Google Map-nya, betul enggak? Bisa tahu sekarang ya, kira-kira Bintaro macet apa enggak. Dia enggak lihat. Melalui Google dia bisa lihat. Wali bukan? Bukan. Jadi wali itu definisinya orang yang mampu untuk mengadakan yang aneh-aneh, bukan. Wali itu yang loyalitasnya adalah Allah, Rasulnya orang yang beriman. Jadi bapak-bapak semuanya bisa menjadi wali-wali Allah kalau mau. Begitu menjadi wali Allah artinya orang yang bersama Allah, dekat dengan Allah, loyalitasnya, kesetiaannya pada Allah. Begitu ngangkat mohon pada Allah, Allah dengan segera kabulkan doanya. Jadi nggak perlu lagi minta sama orang, datang langsung minta sama Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ini janji Allah. Saling mendoakan harus. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, doakan oleh saudara kita, Allah paling cinta karena ada apa? Ada kerjasama. Kita mendoakan teman kita. Nabi berkata pada sahabatnya apa? Ketika akan pergi haji, la tansana min doaik, jangan kamu lupakan kami dari. Dia mengatakan, ya Allah, kami bahagia sekali mendengarkan ucapan Rasul. Padahal Rasul kalau minta sama Allah langsung gimana? Pada zaman dahulu, kalau ulama-ulama habaib yang soleh dulu, kalau jamaahnya mau pergi haji diantar, didoakan, dia bilang, jangan lupa doakan kami. Sampaikan salam kami juga. Bahagia sekali enggak? Nah, Rasul mendidik sahabatnya dari orang-orang rendah tadinya diangkat menjadi orang mulia. Sedangkan Abu Lahab walaupun paman beliau karena ingkar dan kafir, tidak ada hak istimewa. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi kita ingin dari perjalanan Isra Mi'raj ini, tahun ini bapak-bapak semuanya, saudara-saudara sekalian, merasakan kedekatan dengan Allah. Kita sebagai orang yang dibuka pintu kesempatan akan rugi kalau sampai apa? Kalau sampai kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Padahal apa yang Allah anugerahkan ini betul-betul merupakan karunia yang tak terhingga. Allah berfirman, aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Salat yang kita dirikan ya, akan menghapuskan apa yang kita lakukan di antara salat. Dan yang paling penting, hati dekat dengan Allah. Saya kalau lagi bergelisah, lagi susah hati menghadapi cobaan yang berat, sholat, berwudu, kemudian sholat mengadu pada Allah. Begitu kita sujud, membaca doa, setelah bertasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian selawat, mulai kemudian kita berdoa pada Allah, semua beban di hati kegelisahan langsung hilang, berganti dengan rasa aman. Kita merasakan betul-betul apa? Seperti orang yang dahaga merasakan air yang sejuk. Nah, kalau kita didik anak-anak kita semuanya untuk meresapi makna sholat, insya Allah akan terjadi perubahan. Sekarang kita peringati Isra Mi'raj sebagai orang-orang yang katakan mulai mengerjakan sholat dalam arti yang sebenarnya, tahun depan sudah menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu kita harapkan. Kalau sholat merupakan media komunikasi kita langsung dengan Allah, nggak melalui Pak Camat, nggak melalui wali kota, nggak melalui juga gubernur atau presiden, bahkan kita bisa adukan mereka kepada Allah. Saya ingat Syekh Umar At-Tilmisani, pimpinan Ikhwan Muslimin di Mesir yang dipenjara hampir 20 tahun. Sampai tua, sampai 90 tahun dia keluar. Anwar Sadat melakukan satu perbuatan yang cukup betul-betul merugikan umat Islam. Umar Tilmisani datang kepada Anwar Sadat, dia mengatakan, Ayuhar Rais,
rakyat apabila menghadapi kesulitan, menghadapi penekanan, akan mengadu kepada para pemimpin mereka. Tapi bila pemimpin mereka yang berbuat aniaya kepada rakyatnya, maka tidak ada harapan bagi kami kecuali akan mengadukan engkau kepada Allah. Anwar Sadat bergetar pada saat itu, gemetar karena takut. Dia juga sudah tua. Irfa syakwak, angkat pengaduan kamu. Langsung pada saat itu juga ya, dia lakukan perbaikan. Dia takut diadukan pada Allah. Kekuatan yang ditunjukkan berapa lama? Betul enggak? Itu pun sebatas negerinya yang terbatas. Itu pun enggak semua diketahui. Tapi bila Allah menghukum dia, siapa yang akan kuasa menolong? Jadi kita ingin para jamaah sekarang memiliki hati yang kuat bersama Allah. Bukan karena kaya, bukan karena kedudukan, ya. Bukan karena jubahnya. Enggak. Karena hubungannya dengan Allah, dia perlakukan juga manusia dengan mulia. Yang kedua, selawat terhadap Rasul merupakan komunikasi yang amat indah kita dengan Rasulullah. Yang berhak menikmati hubungan dengan Rasul bukan hanya sahabat, kita juga punya hak. Kita nggak berjumpa dengan beliau, kita beriman kepada Rasulullah walaupun tidak berjumpa, jangan dianggap sepele. Nabi pernah mengatakan, aku akan rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat mengatakan, alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudara kamu ya Rasulullah? Dia bilang, la bal antum ashabi. Fa amma ikhwani fahumul ladina amanu bi walam yarawni. Adapun saudara-saudaraku, mereka yang beriman padaku pada tidak melihat aku. Bagaimana kalau mereka melihat Rasulullah? Jadi kita juga punya hak untuk menikmati kecintaan, kerinduan pada Rasul. Nah, selawat yang kita baca, jangan hanya kita nyanyikan dengan suara yang indah, resapi bagaimana selawat tersebut untuk orang yang kita cintai, untuk pemimpin kita, penunjuk jalan kita, dan dia yang akan menjadi pemimpin yang memberikan syafaat bagi umatnya. Oleh karena itu, dalam salawat biasanya kita mohon pada Allah untuk melimpahkan selawatnya. Allahumma salli ala Muhammadin, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tidak menyebutkan Sayyidina pada selawat karena makamnya doa dan ta'zim, tidak merendahkan beliau. Tapi kalau manggil ya Muhammad tidak boleh. Kenapa? Karena makamnya tidak. Tapi kalau Allahumma salli ala Muhammad, ya, itu makamnya doa dan ta'zim. Jadi boleh Sayyidina, boleh juga apa? Tidak. Yang dari Rasulullah diajarkan tidak pakai Sayyidina. Yang menggunakan Sayyidina karena penghormatan terhadap Rasul, tidak merendahkan dirinya. Tapi kalau ribut gara-gara ini, itu yang dosa. Ada orang membawakan hadis, la tusayyiduni fis shalah. Jangan kamu gunakan kata sayyid dalam sholat. Ini nggak mungkin dari Rasul. Kenapa? Dalam bahasa Arab nggak ada sayyada yusayyidu. Asalnya sada ya, seharusnya sawwada yusawidu. Masa Nabi salah dalam berbahasa Arab? Nggak mungkin kan? Ini jelas-jelasan hadis palsu dipakai untuk apa? Nyerang orang-orang yang berbeda sama mereka. Kalau kita yang bilang Sayyidina saudara kita, yang tidak bilang Sayyidina dengan penghormatan juga saudara kita. Nabi Yahya dipanggil apa? Musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasunan wa nabiyyan minas salih. Nabi Yahya dipanggil sebagai, artinya pemimpin, apalagi Nabi kita. Betul enggak? Yang penting jangan ribut dalam masalah ini, resapi kecintaan pada Rasul. Ada yang setiap kali berselawat pada Rasul, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, air matanya berlinang-linang. Karena dia merasakan ada koneksi hubungan antara dia dengan Rasul. Kita nggak pakai perantara, betul nggak? Tapi langsung kita mohon pada Allah melimpahkan selawat. Kemudian dalam salam sebetulnya kita langsung Assalamu alayka ya Rasulullah. Dalam salat gimana? Assalamu alayka. Baru setelah itu Assalamu alayna kan? Kita boleh Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu ala ahli baitika at-tayyibin, wassalamu ala sahabatika al-ghurril mayamin, wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam kita langsung pada Rasulullah. Walaupun beliau sudah meninggal dunia. Ada sebahagian ahli hadis, itu Syekh Albani rahimahullah mengatakan, kita nggak boleh lagi semenjak Rasulullah wafat mengatakan Assalamu alayka ayuhan Nabi. Tapi Assalamu ala Nabi. Dari mana, Wan? Dari mana? Sebelum kamu nggak ada orang yang berubah. Karena kita
Walaupun kita pada saat di dunia Rasulullah sudah kembali ke sisi Allah, Rasulullah di hati orang yang beriman hidup. Katakan assalamualaikum ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika thayyibin. Kalau selawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Setelah itu assalamualaikum ya Rasulullah. Kita komunikasi langsung dan Rasulullah akan diwakili oleh malaikat menjawab salam kita ya, dengan salam yang lebih banyak. Kita berselawat untuk Rasul 1 kali, dapat selawat untuk kita 10 kali. Berselawat untuk keluarga Rasul 1 kali, keluarga kita mendapatkan selawat 10 kali. Nah, hatinya selalu penuh kerinduan pada Rasul. Insya Allah di hari akhirat nanti orang yang akan disambut dengan senyum kecintaan pada Rasul. Jadi sholat ya, di hadapan Allah, selawat kepada Rasulnya akan mengikat kita apa? Akan mengikat kita dengan ikatan yang tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya. Jadi para jamaah sekalian, kita ingin dari peringatan Isra Mi'raj, saya nggak bawakan cerita, tapi ini ulang-ulang. Dan ini merupakan bekal saya pada saat saya mengalami kesendirian, kesepian, kelemahan, di saat orang-orang berjaya, ternyata sholat membuka betul-betul apa? Wawasan yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang senang dengan dunia mereka. Demikianlah para jamaah sekalian. Karena pembicaraan kalau terlalu panjang, akhirnya tumpah semuanya. Dan yang bicara juga bisa kepleset nanti sekalian. Jadi insya Allah kita berjumpa. Musola di kampung walaupun kecil, tapi Masya Allah, ternyata bawa suasana kehangatan. Kecuali di musola atau masjid yang orangnya demen ribut. Saya kalau masuk ke masjid, orang-orang yang suka ribut, nggak senyum-senyuman, kita punya hati hambar. Kan saudara. Gara-gara saudara yang gara-gara cuma satu Muhammadiyah Persis ribut, kenapa? Ini NU Persis Muhammadiyah kan baru. Betul enggak? Pada zaman Rasul nggak ada kan? Ada nggak? Nggak. Kenapa ribut gara-gara yang baru? Kenapa coba? Begitu masuk di akhirat nanti dipanggil NU Muhammadiyah. Nggak ada sama sekali. Betul enggak? Pesan dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau kita resapi, kita ini saudara, sesama orang yang beriman. Kita juga umat Nabi kita, mencintai sesama umat Nabi kita. Dan kita menjadi orang yang betul-betul rasa percaya lebih besar. Karena apa? Karena kita betul-betul apa? Sebagai hamba Allah. Yang betul-betul memiliki rasa yakin. Dan betul-betul baik sangka terhadap Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Kita yang malu karena sering lupa kepada Allah. Jadi orang kalau ekonominya susah, sempit, sakit, ketahuilah, fafirru ilallah, lari kembali pada Allah. Coba resapi dan nangis pada saat sujud. Sebagai penutup, saya bawakan cerita yang sering saya ulang. Saya dulu tinggal pulang dari Mesir tahun 86 di daerah Cililitan. Belum banjir pada saat itu sekalian. Kebetulan di masjid tempat kita tinggal Al-Karamah ada seorang ustadz namanya Ustadz Marzuki rahimahullah. Ustadz Marzuki ini kebetulan bacaan Qur'annya baik, bagus, luar biasa. Cuma pekerjaannya pada saat itu kurang bagus. Dia suka kalau ada yang meninggal dunia bersama timnya membuat proyek 20 juta untuk doakan di kuburan. Supaya yang meninggal ini bisa istirahat lapang. Gak pandang bulu mau koruptor, ya, mau siapa aja, yang penting ada proyeknya. Ini berlangsung cukup lama dan orang-orang kampung akhirnya punya kebiasaan kalau ada yang meninggal, dia mesti susah-susah mengumpulkan duit. Doa kalau dibayar diterima nggak? Doa yang tulus dari kita baru apa? Baru terasa indah. Tapi kalau tujuannya bayaran, doa orang seperti ini, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang diterima doanya orang yang bertakwa. Berjalan, dan kalau saya sholat di masjid jadi imam, ditepok, jangan lama-lama. Atau ditarik ke belakang hari sekalian pada saat itu. Karena kebetulan dia di masjid punya pengaruh besar. Mungkin beberapa tahun terjadi, tahu-tahu satu malam dia bermimpi. Dia minum darah semenana. Dia bergelisah luar biasa. Rupanya mimpinya mungkin berulang kali. Datang curhat sama satu orang, akhirnya dia bilang, bagaimana kalau kita ke Ustadz Husain pada saat itu. Saya masih ngontrak depan kuburan. Depan rumah saya itu kuburan. Orang bilang, nggak takut.
Kuburan, banyak orang sakit gara-gara kuburan. Hidupnya nggak bisa membahayain orang, apalagi meninggal, betul nggak? Jadi akhirnya datang ke tempat saya, dia ceritakan mimpinya. Saya bilang, Ustadz Marzuki maaf ya, ini mimpi peringatan dari Allah. Nanah darah yang Bapak makan ini, itu semua merupakan darah mereka-mereka. Keringat mereka, orang-orang yang Bapak ambil secara aniaya. Tobat insya Allah menggantikannya lebih baik. Soal rezeki nggak usah khawatir. Subhanallah, langsung dia nyatakan, mulai saat ini saya bertobat, tidak akan melakukan lagi. Akhirnya dimusuhi sama timnya. Yang tadi jadi pemuka di masjid mulai disingkirkan, dipojokkan, dijauhi. Saya bilang nggak usah khawatir, kamu sekarang ngajar di masjid, di tiang masjid ya. Siapa saja yang mau belajar Quran kamu ajarkan sebagai bekal kamu. Rezeki dari Allah. Kita kumpulkan dana, kita berikan bantuan buat dia. Dia mulai seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 1 hari datang ke rumah. Ustadz, saya butuh uang untuk uang pangkal saya punya anak. Dan cukup besar, saya nggak punya apa-apa sama sekali. Saya bilang, Ustadz Marzuki, kalau bicara saya sama Ustadz Marzuki lebih kaya. Ustadz Marzuki punya rumah, saya nggak punya rumah, saya ngontrak. Betul-betul. Kondisi saya pada saat itu masih belum punya apa-apa sama sekali. Saya nggak mungkin dengan kemampuan saya membantu, apalagi besar jumlahnya. Tapi ada yang mampu bantu Ustadz Marzuki. Siapa? Allah. Saya ingin dia merasakan betul-betul apa? Hubungan dengan Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Dan yakin Allah akan bantu. Jadi kita berdoa sama-sama pada saat itu. Ya Allah, hamba-Mu yang tidak punya harapan, pegangan, sandaran kecuali hanya Engkau. Dia keluhkan, setelah itu selesai berdoa, dia tutup, tunggu sebentar. Kira-kira 10 menit, Allah kirimkan 2 orang. Dia sudah hadir di pengajian saya di Al-Qamar, datang, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin nitip uang. Sabillah. Ingin nitip uang? Fis. Terserah Ustadz di kemana. Saya terima, saya doakan dia. Begitu dia orang pulang, saya bilang sama Marzuki, coba periksa uangnya. Dibuka uangnya, jumlah yang terdapat dalam amplop sama dengan apa yang dia butuhkan. Itu yang membuka hatinya. Kenapa capek-capek minta kesana kemari, diremehin lagi. Disepelehin, kalau dia ngasihnya sedikit, ngungkitnya panjang, betul nggak? Kemudian mencela kita, kalau kita nggak menyenangkan dia, dicela sama dia, betul nggak? Fa'in a'ta qalilan wa manna 'alaika tawil wa 'alaika katsira. Tapi kalau minta sama Allah, Allah bakal sepelekan kita nggak? Malah Allah senang. Subhanallah, berapa lama kemudian dia meninggal dunia. Allah kasih meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jadi saya ingatkan, lari kepada Allah. Kita minder, nggak yakin, ya nggak bakal datang. Yakin kan, Allah nggak pernah menolak. Allah tuh malu menolak permintaan hambanya. Kemudian kalau ada yang meninggal dunia, jangan diproyekin. Masa saudara kita yang udah meninggal dunia, kita mau peres juga? Jadi kita rame-rame bantu dia. Keluarganya nggak usah keluar apa-apa. Di musola kita baca tahlil, yang di rumah biar ibu datang bawain makanan sambil mendoakan. Betul nggak? Jadi musola gunakan buat tahlil, gunakan juga buat kawinan. Nggak pakai gedung-gedungan. Musola, masjid. Saya habis ceramah, kita nikah. Enak nggak kalau habis pengajian nikahin orang? Habis sholat Jumat, orang rame, ya, nggak pakai undang, kita nikahin orang, pulang di rumah, bikin acara. Duit yang buat acara rame-rame, bikin rumah. Betul nggak sekalian? Kalau nggak cukup, beli penggorengan, coet, yang bermanfaat. Jangan kita capek-capekin diri, utang sana, utang sini, habis kawin dari bulan madu jadi bulan apa? Bulan kesengsaraan. Orang lagi utang. Kita sederhanakan kalau mau dicintai Allah, mau dicintai Rasul. Setuju gak para jamaah sekalian? Dan insya Allah ulama-ulama kita rezeki bakal mengalir dari sisi Allah yang lebih mulia lagi. Tanpa harus minta dari pejabat. Ya. Ntar datang kalau camat lurah ke tempat kita, seharusnya dia terima nasihat. Malah dia yang memberikan nasihat. Jangan lupa PBB yang belum bayar. Betul sekalian? Malah seharusnya duduk dengarkan nasihat dari para ulama. Betul nggak para jamaah sekalian?
Demikianlah para jamaah, mudah Allah SWT limpahkan rahmatnya, keberkahannya atas kita semua. Saya kebetulan ada tamu di rumah nunggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la alayna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana waj'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina Rabbana du'a. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tahrimna ya Rabbana syafa'ata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa inna ya Rabbana ala salawati ala nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hubbin wa syauqin ila rasulik waj'alna muttabi'ina li sunnatihi sa'irina ala hadi mu'tasimina bihablik wakhtim lana bil husna waghfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.